Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan langkah paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberi kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita sajikan kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ibu Dr. Evani Rosa, MA, yang kami hormati dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi pendidikan, lembaga pendidikan, dan tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun organisasi yang berdasarkan sosial keagamaan yang banyak melakukan aktivitas pendidikan Islam di antara lain ada 5. Yang pertama, Al-Jamiat Al-Khairiyah. Jamiat Al-Khairiyah didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini beranggotakan mayoritas orang Arab dengan tokoh-tokoh Said Muhammad Al-Fakir bin Abdurrahman Al-Mansur, Said Muhammad bin Abdullah bin Syihab, Said Idris bin Ahmad bin Syihab, dan Said Sehan bin Syihab. 2 program utama adalah pendidikan dan pembinaan sekolah tingkat dasar, dan yang kedua pengiriman anak-anak muda ke Turki dan Timur Tengah untuk melanjutkan pelajaran bidang kedua. Ini terlambat karena kekurangan dana dan kemudahan khilafah dari dunia Islam. Pendidikan yang dikelola oleh Jamiat Khair sudah termasuk maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah rakyat yang dikelola secara tradisional, karena pengajaran yang diberikan tidak semata-mata pengetahuan agama saja, tetapi juga mengajari pengetahuan umum sehingga cukup mampu menyaingi sekolah. Adapun yang kedua, Al-Islam wal Irsyad. Al-Irsyad merupakan madrasah yang termasyhur di Jakarta yang didirikan pada tahun 1913 oleh Perhimpunan Al-Irsyad Jakarta dengan tokoh pendirinya Ahmad Surkati Al-Ansyari. Tujuan perkumpulan Al-Irsyad ini adalah memajukan pelajaran agama Islam yang murni di kalangan bangsa Arab di Indonesia. Al-Irsyad di samping bergerak di bidang pendidikan, juga bergerak di bidang sosial dan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul secara murni. Al-Irsyad adalah pencahat dari organisasi Jamiat Khair. Adapun dalam bidang pendidikan, Al-Irsyad mendirikan madrasah. Yang pertama, Al-Awaliyah. Lama pelajarannya 3 tahun atau 3 kelas. Yang kedua, Ibtidaiyah. Lama pelajaran 4 tahun atau 4 kelas. Yang ketiga, Tajhiziyah. Lama belajar 2 tahun atau 2 kelas. Yang keempat, Mu'alimin. Lama belajar 4 tahun atau 4 kelas. Yang kelima, Takasus. Lama belajar 2 tahun atau 2 kelas. Adapun yang ketiga, Perserikatan Ulama. Perserikatan Ulama didirikan di Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911 oleh Ki Haji Abdul Halim. Dia menuntut ilmu selama 3 tahun di Mekah. 6 bulan setelah ia kembali dari Mekah, Ki Haji Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub yang bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Organisasi ini bermaksud membantu anggota-anggota yang bergerak di bidang perdagangan dalam persaingan dengan pedagang-pedagang Cina. Dalam bidang pendidikan, Ki Haji Abdul Halim pada mulanya menyelenggarakan pelajaran agama seminggu sekali untuk orang-orang dewasa yang diikuti sekitar 60 orang. Hanya berjalan selama beberapa bulan, Hayatul Qulub dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai pemicu kerusuhan. Tetapi ia tetap berpendirian bahwa harus ada gabungan antara ilmu pengetahuan agama dengan pengetahuan sosial agama. Oleh karena demikian, Halim tetap melanjutkan pendidikan agama dalam bentuk pengajaran setiap minggu kepada orang dewasa. Setahun kemudian, ia mendirikan sekolah agama. Dan yang keempat, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan pendidikan Muhammadiyah ini
yang dirumuskan pada tahun 1936 dan disempurnakan lagi pada tahun 1955 di Pekalongan, yaitu membentuk manusia muslim berakhlak mulia, percaya diri, serta berguna bagi masyarakat dan negara. Begitu pula masyarakat tidak diarahkan pada pemahaman agama mistis, melainkan menghadapi dunia secara realitas. Hidup harus disertai dengan karya nyata, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Adapun yang kelima, Nahdlatul Ulama, disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berdirinya NU tidak dapat terlepas dari dua kiai besar, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Asbullah. NU adalah organisasi para ulama, bentuk jamak dari alim, berarti orang yang berilmu, adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam segala hal yang bersangkutan dengan agama. Nahdlatul Ulama berpegang pada Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak terlepas dari pengakuan terhadap ajaran keempat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan bimbingan para ulama, pengertian Ahlussunnah wal Jamaah menjadi berkembang karena penegasan kaum tradisional menanggapi gerakan kaum pembaharu bahwa memahami ajaran Islam tidak cukup hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi harus melalui jenjang tertentu, yaitu ulama, mazhab, hadis, sunnah, dan akhirnya pada sumber utama, yaitu Al-Quran itu sendiri. Sesuai dengan anggaran dasar NU tahun 1926, NU ulama menetapkan tujuan adalah untuk pengembangan Islam berlandaskan ajaran keempat mazhab di atas. Tujuan itu diusahakan dengan: 1. Memperkuat persatuan di antara sesama ulama penganut ajaran empat mazhab. 2. Meneliti kitab-kitab yang akan digunakan untuk mengajar sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang 3. Menyebar ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran empat mazhab. Yang 4. Memperbanyak jumlah lembaga pendidikan Islam dan memperbaiki organisasi, membantu pembangunan masjid, surau, dan pondok pesantren, serta membantu kehidupan anak yatim dan orang miskin. Yang 5. Mendirikan badan-badan untuk meningkatkan perekonomian anggota. Dan di sini kawan saya akan melanjutkan tentang lembaga pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada masjid atau surau, yang kemudian pondok pesantren, madrasah, kemudian perguruan tinggi agama Islam, dan yang terakhir adalah majelis taklim. Yang pertama, masjid atau surau. Secara harfiah, masjid diartikan sebagai tempat duduk atau setiap tempat yang dipergunakan untuk beribadah. Masjid juga sebagai tempat sholat berjamaah atau tempat sholat untuk umum. Sarana masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Masjid atau sanggar merupakan institusi pendidikan yang pertama dibentuk dalam lingkungan masyarakat Muslim. Pada dasarnya, masjid atau sanggar mempunyai fungsi yang tidak terlepas dari kehidupan keluarga. Sebagai lembaga pendidikan, masjid berfungsi sebagai penyempurna pendidikan dalam keluarga, agar selanjutnya anak mampu melaksanakan tugas-tugas hidup dalam masyarakat dan lingkungannya. Pada mulanya, pendidikan di sanggar atau masjid dalam arti sederhana dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan formal dan sekaligus lembaga pendidikan nasional. Implementasi masjid sebagai lembaga pendidikan Islam adalah: yang pertama, mendidik anak untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan rasa cinta pada ilmu pengetahuan dan menanamkan solidaritas sosial serta menyadarkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai insan pribadi, sosial, dan warga negara. Yang ketiga, memberi rasa ketentraman, kekuatan, dan kemakmuran potensi-potensi rohani manusia melalui pendidikan, kesabaran, keberanian, kesadaran, perenungan, optimisme, dan pengadaan pendidikan atau pengadaan penelitian. Yang selanjutnya adalah pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Mekanisme kerja pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam pendidikan pada umumnya, yaitu yang pertama,
memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah modern, sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dan kiai. Yang kedua, kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problematika non-kurikuler mereka. Yang ketiga, para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu memperoleh gelar ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah. Sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan utama mereka hanya ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, penanaman rasa percaya diri, dan keberanian hidup. Alumni pondok pesantren tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan sehingga mereka hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah madrasah. Madrasah merupakan isi makan dari drasa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad 5 Hijriah atau abad ke-10 Masehi. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya mempunyai beberapa latar belakang, di antaranya 1. Sebagai emansipasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha menyempurnakan terhadap sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan memperoleh ijazah. Yang ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan modern dari masa akulturasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenjang pendidikan pada madrasah tersusun sebagai berikut. Yang pertama, madrasah rendah atau sekarang lazim disebut sebagai madrasah ibtidaiyah. Ialah madrasah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya lama pendidikan 6 tahun. Yang kedua, madrasah lanjutan tingkat pertama atau SMP atau sekarang dikenal sebagai madrasah sanawiyah. Ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah rendah atau sederajat dengan itu, serta memberi pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok lama pendidikannya 3 tahun. Yang ketiga, madrasah lanjutan atas atau sekarang dikenal sebagai madrasah aliyah atau SMA. Ialah madrasah yang menerima murid-murid tamatan madrasah lanjutan pertama atau yang sederajat, memberikan pendidikan dalam ilmu pengetahuan agama Islam yang sebagai pokok lama belajar 3 tahun. Yang selanjutnya adalah perguruan tinggi agama Islam. Pada tahun 1945, tepatnya 8 Juli 1945, dengan bantuan pemerintahan pendudukan Jepang, di saat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, didirikanlah Sekolah Tinggi Agama Islam di Jakarta. Tujuan pendirian lembaga pendidikan tinggi ini pada mulanya adalah menghasilkan alim ulama yang intelek, yaitu mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara luas dan mendalam, serta mempunyai pengetahuan umum yang dipergunakan dalam masyarakat modern sekarang. Di dalam perguruan tinggi agama Islam, sekurang-kurangnya ada 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Usuluddin yang terdiri atas segi-segi ilmu agama Islam seperti filsafat, tasawuf, perbandingan agama, dan dakwah. Yang kedua, Fakultas Syariah yang menekankan aspek-aspek praktis dan agama, jurisprudensi, tafsir, pengetahuan hadis, dan sebagainya. Yang ketiga, Fakultas Tarbiyah, yaitu yang bergerak di bidang pendidikan dan keguruan yang mempersiapkan guru agama. Yang keempat, ada Fakultas Adab atau ilmu kemanusiaan untuk spesialis sejarah Islam serta bahasa Arab secara khusus. Dan yang terakhir adalah Majelis Taklim. Majelis Taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang bersifat non-formal, yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaahnya, serta memberantasan kebodohan umat Islam agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis taklim ada beberapa hal yang mencakup membedakan dengan yang lainnya, yaitu 1.
Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan non formal